Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kita masuk ke pertemuan yang ke-10 kalau nggak salah ini, 10 atau 11 ini dari kuliah kalkulus kita di Prodi PWK ya. Pekan lalu sudah saya kirimkan video penjelasan tentang konsep integral Riemann ya. Jadi bagaimana integral itu terdefinisi seperti itu, awal mulanya dari mana. Lah kemarin pendekatannya pakai pendekatan luasan di bawah daerah kurva itu ya. Nah sekarang ini mungkin akan lebih umum tentang integral tak tentu dan integral tertentu hari ini. Sebelum kita lanjutkan, kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, kita mulai dari integral tak tentu ini ya. Jadi integral tak tentu, misalkan kita punya ini fungsi f(x) dengan f-nya besar ini disebut sebagai suatu anti turunan gitu ya dari f(x) dengan f-nya kecil ini pada interval i bila apa? Ini bila ini f aksen x itu sama dengan f kecil x ini. Jadi f besar x ini disebut sebagai anti turunan dari f kecil x ini jika f besar x itu kalau diturunkan menjadi f kecil gitu ya. Jadi yang besar f besar ini disebut sebagai anti turunan. Itu kemudian ini contohnya yang sederhana ya. Misalkan f besar x per 3x pangkat 3 gitu ya. Dan f besar x juga bisa kita anggap sebagai sepertiga x pangkat 3 plus c, suatu konstan, bilangan gitu ya, tanpa variabel. Dia adalah anti turunan dari f kecil x, yaitu x kuadrat ini. Kenapa? Karena kedua fx ini, baik yang kiri ini maupun yang kanan ini kalau diturunkan hasilnya sama-sama x kuadrat gitu ya. Nah, jadi mereka berdua ini disebut sebagai anti turunan dari f kecil x ini gitu. Nah, ini anti turunan dari suatu fungsi tidak tunggal. Kenapa tidak tunggal? Karena tadi itu dari f kecil x yang sama dengan x kuadrat ini aja punya dua jenis ini. Yang pertama ini tanpa konstanta, yang kedua bisa dengan konstanta gitu ya. Jadi ini perbedaannya berupa suatu bilangan konstan. Karena ini konstannya boleh macam-macam. Seandainya ada isi bilangan 1, 2, 3, 4, sampai 1 juta, sampai 1 miliar pun tetap turunannya sama dengan x kuadrat ini. Itu ya. Kemudian ini, proses mencari anti turunan itu disebut juga sebagai proses pengintegralan. Gitu ya. Maka anti turunan bisa disebut dengan integral tak tentu dari f. Gitu ya. Notasinya adalah seperti ini. Jadi kalau kita punya integral f kecil x dx ini sama dengan f besar x plus c. Jadi ini notasi integral. Saya kira semua sudah cukup paham ya. Kemudian ini sifat-sifat integral tak tentu gitu ya. Yang pertama adalah sifat yang diperoleh langsung dari turunan. Ini sifat yang lebih sederhana. Jadi integral dari x pangkat r dx sama dengan x pangkat r plus 1 per r plus 1 plus c. Kenapa? Karena turunan dari x pangkat r plus 1 dibagi dengan r plus 1 itu jadi x pangkat r. Jadi ini sifat yang diperoleh langsung dari turunan gitu ya. Artinya kebalikan dari turunannya. Kalau ini diturunkan jadi x pangkat r, maka integral dari x pangkat r itu menjadi ini. Dan jangan lupa kalau kita mengintegralkan integral tak tentu itu kasih tambah c ini ya. Dan yang kedua adalah integral sin x dx itu sama dengan minus cos x. Kenapa? Karena kalau kita punya cos x itu diturunkan sama dengan min sin x gitu ya. Maka kalau sin x diintegralkan jadi min cos x. Kemudian cos x integralnya adalah sin x karena turunan sin x adalah cos x gitu ya. Jangan lupa semua dikasih plus konstanta ini. Kemudian ini secant kuadrat x dx ini sama dengan tan x gitu ya.
Ini kenapa? Karena tangan X kalau diturunkan sama dengan secant kuadrat X. Kemudian kotangan X kalau diturunkan sama dengan kosekant kuadrat X, sehingga integral kosekant kuadrat X sama dengan minus kotangan X. Ya, semuanya plus C kalau kita melakukan integral tak tentu. Ada yang mau masuk ya? Oke, kemudian ini sifat kelinearan. Apa itu sifat kelinearan? Jadi ini, kalau kita punya integral dari ini AFX plus BGX dx, ini sama saja kita mengintegralkan masing-masing fx dan gx. Kemudian ada koefisien ini A dan B. Karena A dan B ini tidak memuat X, dia adalah bilangan biasanya, maka dia bisa keluar dari integralnya. Menjadi ini, A kali integral fx dx ditambah B kali integral gx dx. Ini ya, jadi ini namanya sifat kelinearan. Kemudian yang berikutnya adalah integral dengan substitusi. Nah ini perhatikan, kalau kita punya U misalkan, U adalah Gx, sedangkan DU-nya itu akan sama dengan G aksen X dx gitu ya, dan F adalah suatu arti turunan dari F kecil, maka integral dari ini F Gx G aksen X dx itu menjadi integral FU DU. Nah, ini maksudnya nanti saya jelaskan di berikutnya aja. Contohnya ini. Biasanya kalau dengan contoh Anda lebih paham. Ini ya. Integral sin 2x plus 1 dx ini misalkan. Nah, ini kan ada fungsi dalam fungsi. Artinya ini fungsi komposisi kan. Fungsi 2x plus 1 di dalam fungsi sinus gitu ya. Nah, kalau kita mengintegralkan seperti ini, kalau turunan dari fungsi yang di dalam komposisi ini turunannya ada di luar sini, kita bisa menggunakan substitusi sederhana seperti ini. Nah, ini kita perhatikan di sini, ini ada 2x plus 1, turunannya berapa? 2x plus 1 turunnya adalah 2. Pak, tapi di sini nggak ada 2, nggak apa-apa, di sini ada 1, tapi nggak ketulis kan? 1 dengan 2 itu kan kelipatan, itu boleh. Jadi, kita boleh menggunakan substitusi dari fungsi yang dalam ini. Bagaimana? Seperti ini. Jadi kita misalkan U sama dengan 2x plus 1 gitu ya. Jadi kalau ini kita turunkan kedua ruas ini, maka DU akan sama dengan 2dx gitu ya. Nah nanti dx-nya menjadi apa? Dx-nya menjadi setengah DU. Nah, nanti di sini kita ganti dengan U semua. Perhatikan di sini. Maka sin 2x plus 1 dx ini menjadi yang 2x plus 1 diganti U menjadi sin U ini. Kemudian dx-nya, perhatikan di sini, dx-nya menjadi setengah du. Nah, setengah du. Karena setengah itu adalah bilangan konstan atau koefisien tanpa variabel, dia boleh keluar dari integral. Taruh depan sini. Jadi kita tinggal punya setengah kali integral sin U du. Ini kan mudah kalau ini. Ini kita sudah punya rumusnya. Integral sin U adalah minus cos U gitu ya, setengah tetap. Jadi menjadi min setengah cos U plus C. Ini sama dengan berapa? Kembalikan lagi U-nya di sini. Kembalikan U-nya dalam bentuk X lagi. Jadi min setengah cos 2X plus 1 plus C. Ini integral dengan substitusi ya. Saya kira cukup mudah ya. Nah ini misalkan nanti ada bentuk lain dari integral. Setelah kita substitusi kok ternyata masih menyisakan variabel X lagi. Atau disebut dengan integran gitu ya. Perhatikan di sini. Kalau kita lihat di sini, ini ada fungsi komposisi. Apa fungsi komposisinya di sini, di dalam ini? Ini ada X pangkat 3 plus 1, dipangkatkan 10 lagi. Ya, ini kan berarti fungsi X pangkat 3 plus 1 dimasukkan ke dalam fungsi pangkat 10. Gitu ya. Tapi masalahnya di sini, yang dalam ini kalau kita turunkan, tidak sama dengan yang luar ini. Ini kan turunannya 2X kuadrat. Padahal di sini X pangkat 5. Lah, jangan terburu-buru menyimpulkan bahwa ini tidak bisa dilakukan substitusi. Masih bisa nanti kita menggunakan substitusi lanjutan. Bagaimana caranya? Perhatikan di sini. Kita misalkan tetap ini, fungsi yang di dalam fungsi komposisi ini, X pangkat 3 plus 1 ini kita misalkan U. Di U sama dengan X pangkat 3 plus 1.
Sehingga turunannya du per dx adalah ini kan, 3x kuadrat. Jadi turunan x pangkat 3 per 1 adalah 3x kuadrat. Sehingga dx-nya nanti bisa kita ubah menjadi, ini kan tinggal pindah ruas, ganti tukeran ini sama ini. Dx-nya menjadi du per 3x kuadrat. Perhatikan di sini, dengan memasukkan nilai ini, kita akan punya bentuk seperti ini. Ini kita ganti u, dx-nya kita ganti berapa ini? Du per 3x kuadrat. Ini kan. Jadi menjadi u pangkat 10 kalikan x pangkat 5 tetap, dx-nya menjadi du per 3x kuadrat. Ini sama dengan sepertiga kali integral u pangkat 10, karena ini ada x pangkat 5, ini ada x pangkat 2, dibagi sisanya tinggal x pangkat 3. Nah, di sini kan, ternyata di sini masih menyisakan x pangkat 3, padahal ini sudah integralnya terhadap du kan ya, terhadap variabel u. Nah, bagaimana di sini? Nah, ternyata Anda bisa lihat di sini. Ternyata di sini yang kita misalkan tadi itu masih memuat x pangkat 3 ini. Nah, dari sini kita bisa memisalkan yang kedua. Ini disebut dengan integran ya. Nah, x pangkat 3 ini tidak bisa dikeluarkan dari integral seperti sepertiga ini. Kenapa? Karena sepertiga ini bilangan, sedangkan x pangkat 3 ini variabel. Dia bukan konstan. Nah, kemudian kita substitusi lagi. Di awal tadi kita kan masih punya hubungan ini. U sama dengan x pangkat 3 plus 1, gitu kan ya. Maka dari sini, kita akan punya x pangkat 3 itu sama dengan U min 1, kan? Tinggal dibalik ini. U sama dengan x pangkat 3 plus 1, sehingga x pangkat 3 itu, ini masing-masing ruas dikurangi min 1 semua, x pangkat 3 sama dengan U min 1. Jadi ini, bagian x pangkat 3 ini bisa kita ganti dengan U min 1. Itu ya. Perhatikan, kita akan memperoleh ini. Nah, yang awalnya ini, x pangkat 3 diubah menjadi U min 1 ini. Jadi sepertiga integral U pangkat 10 kali U min 1 du. Nah, kalau seperti ini, karena ini masih perkalian, ini bisa kita kalikan masing-masing aja ya. Kita distribusikan ini, jadi apa? Menjadi integral U pangkat 11 min U pangkat 10. Nah, ini mudah kalau sudah seperti ini. Kita akan punya ini, U pangkat 11 integralnya adalah 1/12 U pangkat 12, dikalikan sepertiga menjadi sepertiga 6. U pangkat 10 integralnya adalah 1/11 U pangkat 11, kita kalikan sepertiga menjadi ini. Sepertiga U pangkat 11, jangan lupa ditambah suatu konstanta C, gitu ya. Ini hasilnya. Ini yang kedua, model substitusi yang ketika kita masukkan ke dalam integral semula itu masih menyisakan integran ini, masih menyisakan variabel x. Nah, ternyata kalau ini nilai x pangkat 3 ini masih sama, senilai, sederajat dengan permisalan yang di atas tadi, masih bisa kita lanjutkan substitusinya seperti ini tadi ya. Sampai di sini ada yang mau Anda tanyakan? Suara saya bisa didengar dengan jelas? Halo? Bisa, Pak. Ada yang mau ditanyakan ini? Belum? Belum ada ya? Oke, lanjut dulu kalau belum ada. Makanya kalau Anda diam saja, saya anggap sudah jelas itu. Yang berikutnya ini notasi sigma. Ini nanti untuk sedikit menjelaskan ulang terkait dengan integral Riemann kemarin ya. Jadi kalau kita punya sigma seperti ini, sigma dari AI dengan I-nya berjalan dari 1 sampai N itu maksudnya seperti ini. A1 tambah A2, dan seterusnya sampai dengan AN. Kalau kita punya sigma dari K, untuk I-nya 1 sampai dengan N, itu ya berarti K-nya yang ada sebanyak N suku. Ya, karena di sini tidak ada variabel lain. Ini kan ada variabel A, indeksnya I, maka yang berjalan ini indeksnya, berjalan 1 sampai N. Tapi kalau ini tidak ada indeks I, berarti K itu sendiri yang nanti dilipatkan gitu ya, ditambahkan sebanyak N suku. Maka integral itu apa ini? Sigma dari K untuk I-nya 1 sampai dengan N itu sama dengan NK. Nah, rumus-rumus sigma kita akan punya seperti ini. Ini rumus linearitas tadi, mirip linearitas tadi. Sigma KAI plus LBI itu sama dengan K kali sigma AI plus L kali sigma BI. Yang kedua, sigma
dari I, untuk I-nya berjalan dari 1 sampai dengan N, ini berarti kalau kita punya 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, dan seterusnya sampai dengan N, itu rumusnya ini. N kali N plus 1 per 2, ini seperti rumus aritmatika dengan A-nya 1 dan B-nya juga 1 ya. Dan kalau kita punya ini, sigma I kuadrat dari I-nya 1 sampai dengan N, berarti nanti ini seperti perhitungan 1 kuadrat, tambah 2 kuadrat, tambah 3 kuadrat, dan seterusnya sampai dengan N kuadrat, itu nilainya sama dengan seperti ini. N kali N plus 1, dikalikan 2N plus 1, bagi 6. Kemudian ini, sigma dari I pangkat 3, untuk I-nya berjalan dari 1 sampai N, berarti nanti ini adalah penjumlahan 1 pangkat 3, tambah 2 pangkat 3, tambah 3 pangkat 3, tambah 4 pangkat 3, tambah dan seterusnya sampai dengan N pangkat 3. Nilainya seperti ini, N kali N plus 1 per 2, ini ya, pangkat 2. Nah, ini sifat-sifat itu sudah dapat dibuktikan dengan menggunakan induksi matematika. Mungkin dulu beberapa Anda sudah ada yang mendapatkan di SMA, tapi karena Anda bukan anak matematika, tidak perlu pembuktian ya, Anda langsung menggunakan sajalah. Dan teknik ya. Jika kita punya sifat ini, nah ini nanti bisa kita gunakan dalam integral tentu ini. Nah, kenapa? Karena integral tentu itu dikonstruksi dengan yang disebut dengan jumlahan Riemann. Yang menemukan dulu adalah Pak Riemann ini ya. Yang merupakan luasan dari daerah di bawah suatu kurva fx gitu. Jadi misalkan kita punya fungsi fx yang terdefinisi pada interval tertutup A sampai dengan B. Ini kita punya A sampai dengan B seperti ini. Nanti bagaimana mengkonstruksikan jumlahan Riemann itu? Yang pertama adalah kita partisi interval AB. Jadi interval A sampai B ini kita partisi. Di partisi itu maksudnya dibagi-bagi gitu ya. Dibagi-bagi menjadi N interval. Dengan pembagiannya ini X0, X1 sampai dengan Xn. Jadi ini dibagi sebanyak N bagian. Diiris-iris gitu ya. Lah, P itu disebut partisi dari AB. Ini. Dan yang kedua, definisikan panjang partisi P. Perhatikan di sini. Yang ketiga adalah, jadi panjang partisi itu berarti ini ya. Misalkan dalam partisi yang ini, XK1 sampai XK ini, maka ini panjang partisinya adalah sejauh ini, delta K ini, delta XK, sorry. Diperoleh dari XK min XK min 1, gitu ya. Kemudian kita pilih C, elemen dari XK ini, jadi pilih titik C di dalam partisi ini. Nah, kemudian kita bisa menentukan luas sebuah ini kan, luas sebuah partisi ini. Luas sebuah partisi ini adalah, tentunya adalah ini ya, panjang kali lebar, terserah Anda menganggap panjang yang mana, lebar mana, atau di sini adalah lebar kali tinggi sama aja. Oh, ini bentuknya ke atas gini soalnya ya. Tingginya adalah FCK, maksudnya CK dimasukkan ke fungsi F kan menjadi ini nilai ini, panjang ini. Kemudian lebarnya ini, lebar partisinya ini adalah XK kali ekstremen 1 atau delta XK. Sehingga sebuah partisi ini nanti kita bisa hitung luasnya menjadi FCK dikalikan delta XK gitu ya. Sehingga kalau kita hitung semuanya ini, kita akan punya sigmanya ini, jumlahan semuanya, jumlahan semua persegi panjang itu. Ya, maka diperoleh jumlahan ini, limit dari jumlahan Riemann ini. Ini kalau kita ambil limitnya P-nya menuju 0, maksudnya apa namanya ini, panjang partisinya dibuat kecil sekali menuju 0. Pak, kenapa Pak harus dibuat kecil sekali? Karena ini, kalau Anda lihat di sini, kalau kotaknya ini terlalu besar, atapnya ini tidak akan sesuai dengan lengkungan kurva fx ini. Padahal yang namanya luasan itu berarti harus persis sama dengan yang di bawah kurva ini kan. Tapi kalau ini seperti ini berarti ada ruang-ruangan bolong di sini. Ini ada bolong di sini. Lah bagaimana biar nggak bolong? Maka ini partisinya kita perkecil, persempit. Sehingga sebuah persegi panjang itu seolah-olah lebarnya sangat kecil sekali. Jadi seperti rambut, sebuah rambut garis gitu ya. Kalau sebuah persegi panjang seperti garis-garis saja, seperti rambut-rambut yang ditempel di sini, nah ini kan nanti ini akan rapat.
rapat sekali dan atapnya ini akan benar-benar mulus ini, mengikuti lengkungan dari kurva ini. Nah, itu yang disebut limitnya tadi kita jadikan panjang P-nya itu menuju 0. Jadi dibuat sangat kecil sekali gitu ya. Biar nanti biar atapnya ini benar-benar bisa mengikuti lengkungan ini, tidak menyisakan ruang rongga seperti ini. Itu. Nah, karena limitnya P menuju 0 untuk sigma ini, itu akan mendekati nilai ini. Integral fx untuk batasnya antara A sampai dengan B. Itu ya. Contohnya langsung saja. Integral dari x-2 dx untuk batasnya antara 0 sampai dengan 2 gitu ya. Bagaimana kita partisi 0 dan partisi 0, 2 ini menjadi n bagian yang sama panjang. Nah, ini sehingga delta x itu sama dengan 2 per n. Setiap partisinya ini delta x-nya sebanyak 2 per n gitu ya. Kenapa? Karena ini 0 sampai 2, 2 dibagi n bagian. Sehingga nanti kita akan punya ini masing-masing x0, x1, x2 dan seterusnya seperti ini. Kemudian pilih CI sama dengan XI, bentuk integral Riemann seperti tadi itu. Ya. Kemudian ini kalau kita menggunakan teknik ini ya. Teknik Riemann ya. Sehingga saat kita membuat n-nya menuju tak hingga, hasil sumberan sigma semuanya tadi kan min 2 plus 2 per n. Untuk n-nya menuju tak hingga, ini kan 2 per n itu 0. Sehingga kita akan punya min 2. Nah, itu akan sama nilainya dengan saat kita melakukan integral tertentu tadi. Integral 0 sampai 2x plus 2 dx ini. Nah, sorry. Ini kalau kita integralkan jadi apa ini? Setengah x kuadrat min 2x gitu ya. Setengah x kuadrat min 2x kalau kita masukkan nilai 2, batasnya 2 batas atasnya 2, dikurangi batas bawahnya 0, kita akan sama-sama mendapatkan nilai min 2 ini. Nah, mungkin Anda akan bertanya, Pak, besok kalau ujian atau menemui soal, kerjakan pakai apa? Anda boleh langsung kerjakan pakai integralnya saja. Ini sumberan Riemann ini yang penting Anda pernah tahu gitu saja lah. Biar besok kalau ditanya, bagaimana makna integral, awal mula munculnya integral gitu ya, dengan pendekatan Riemann, sudah pernah dapat dulu. Bagaimana penjelasannya? Ya, kalau Anda lupa, bilang aja lupa gitu ya. Baik, ada anak teknik sekali lagi. Tidak akan saya jelaskan sangat detail tentang konsep matematisnya ya. Lebih ke konsep umum saja langsung penggunaannya. Ini kalau kita punya integral tertentu, kita punya sifat-sifat juga. Yang pertama sifat linearitas juga. Jadi kalau kita punya integral dari pfx dan qqx ds untuk batasnya a sampai b, ini bisa kita gunakan sifat linearitas tadi. Kita bagi dua, ini jumlahan sukunya ini, integral fx sendiri, integral gx sendiri, terus p dan q ini boleh keluar dari integral. Kenapa? Karena dia bilangan konstan. P-nya konstan keluar dari integral, q-nya juga konstan keluar dari integral. Batasnya sama ini ya, AB ini juga AB. Terus kalau seandainya di antara A sampai C itu ada B, kemudian kita boleh membagi integral tertentu itu menjadi dua. Jadi kalau integral A sampai C fx dx itu, kita bisa bagi dua menjadi ini, integral fx A sampai B, tambah integral fx untuk batasnya B sampai C. Karena titik B di tengah-tengah A sampai C ini hasilnya akan sama dengan ini. Ya. Kemudian berikutnya ini integral A sampai A itu pasti nilainya 0. Jadi kalau Anda mengintegralkan suatu fungsi fx dx ini, batasnya antara A sampai A sendiri, hasilnya pasti 0 gitu ya. Terus kalau Anda mengintegralkan ini fx dari batasnya A sampai B, itu nilainya akan sama dengan integral x untuk batas B sampai A, tapi minusnya. Ini biasanya kalau Anda menghitung luasan dulu, kalau hasilnya minus pada luas, itu biasanya Anda kebalik memasukkan batasnya. Harusnya A sampai B, Anda masukkan B sampai A, gitu kadang-kadang ya. Nah ini, jika fx fungsi ganjil, kali ini fungsi biasa, fungsi secara umum, A sampai A itu 0. Tapi kalau fx fungsi ganjil, integral fx dari minus A sampai A itu akan sama dengan 0 juga. Masih ingat ya, fungsi ganjil itu apa ya? Fungsi ganjil itu fungsi yang fx sama dengan
sorry, f min x sama dengan min fx. Jadi kalau fx itu fungsi genap, integral min a sampai a itu menjadi 2 kali integral fx dari 0 sampai a, itu ya. Nah, kok bisa Pak? Kalau Anda butuh penjelasan, sedikit saya jelaskan. Semoga koneksinya lancar. Saya akan menggunakan GeoGebra. Anda bisa menyaksikan ini? GeoGebra ini? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, ada yang masih ingat contoh fungsi genap itu apa? Contoh fungsi ganjil itu apa? Ada yang ingat? Lupa semua ya, udah. Contoh fungsi genap itu x kuadrat ini. Kenapa x kuadrat fungsi genap? Karena nilai fx itu akan sama dengan nilai f min x gitu ya. Jadi nilai f1 sama dengan nilai f min 1. Nilai f2 ini sama dengan nilai f2 min 2, sorry. Nilai f3 akan sama dengan nilai f min 3. Jadi intinya fungsi genap itu fungsi yang dia simetris terhadap sumbu y ini. Jadi arah kanan sini, arah x positif dengan arah x negatif itu bentuk fungsinya ini sama, nilai fungsinya sama. Ini fungsi genap. Nah, kalau kita punya mengintegralkan fungsi genap seperti ini, katakanlah integral dari min 2 sampai 2. Nah, di sini kan berarti luasan di bawah ini, kurva antara min 2 sampai 2 ini kan sama persis ini. Ini dengan ini itu sama persis. Nah, dari situ maka integral min 2 sampai 2, ada yang baru gabung. Integral min 2 sampai 2 itu sama dengan 2 kali integral 0 sampai 2, kalau dari sifat saya ini yang genap ini ya. Maka integral min a sampai a, fx itu sama dengan 2 kali ya, integral fx dari 0 sampai a. Itu kalau fungsi genap. Nah, kalau fungsi ganjil itu apa? Fungsi ganjil contohnya x pangkat 3. Nah, ini yang biru ini. Dia disebut fungsi ganjil kenapa? Karena nilai f min x itu sama dengan nilai minus fx. Jadi kalau kita f1 itu 1, nanti f min 1 nilainya min 1. Kalau f2 itu nilainya berapa ini? 8 yang di sini. Maka nanti f min 2 itu nilainya adalah min 8. Kebalikannya, minusnya gitu ya. Jadi ini simetrisnya terhadap titik 0 ini. Jadi yang bagian sebelah kanan ini ke atas, yang bagian sebelah kiri malah ke bawah. Gitu ya. Kalau fungsi genap tadi simetrisnya terhadap sumbu sumbu y, kalau ini simetrisnya terhadap titik 0, cerminnya terhadap titik 0 gitu ya. Yang hijau saya hapus dulu. Misalnya seperti ini, kalau kita disuruh mengintegralkan ini fx dari min 1 sampai 1 atau dari min a sampai a. Nah, ini kan nanti kebalikannya. Ini bawahnya, ini di bawah sumbu x, ya ini luasan di atas sumbu x. Maka hasilnya menjadi 0 nanti. Nah, kalau seperti ini kan kalau Anda mengintegralkan min 1 sampai 0 di sini, ini kan berarti luasan tuh harusnya kan fungsinya diminuskan. Karena fungsinya nggak ada minus kanan, hasilnya minus gitu ya. Nah, yang di sini ini hasilnya positif, di sini hasilnya negatif. Maka ini kalau ini tambah ini hasilnya nanti 0 jadinya. Maka ini kalau fx fungsi ganjil, maka integral fx dari minus a sampai a fx dx itu adalah 0. Makanya dulu kalau Anda menghitung integral, kalau satunya di bawah sumbu x, satunya di atas sumbu x ini harus ada proses jadi 2 ini. Anda pisah di sini. Biar apa? Biar luas daerahnya nggak 0 atau nggak negatif itu. Yang di bawah sumbu x ini fungsinya Anda minuskan kan, yang ini fungsinya yang di atas sumbu x tetap fungsinya positif. Itu kan kalau dulu mencari luasan gitu ya. Itu untuk penjelasan yang nomor 4 sama 5 ini. Nah, contohnya ini integral dari x akar x pangkat 4 plus x pangkat 2 plus 7 dx ini batasnya min 3 sampai 3. Nah, ternyata kalau kita perhatikan di sini, kalau kita masukkan f dari minus x, semua x-nya kita ganti minus di sini, hasilnya jadi ini, minus, minus, minus ini. Ini yang kalikan pangkat 4, pangkat 2 tetap positif ya. Yang keluar minus tetap minus, karena pangkat 1. Nah, ternyata ini perhatikan, minus bla 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 ini sama dengan minusnya dari ini. Berarti f minus x sama dengan minus fx. Nah, ini artinya ini fungsi ganjil ini. Fungsi ganjil kok diintegralkan dari min 3 sampai 3, hasilnya nanti pasti 0. Ya.
Kalau nggak percaya ini Anda coba integralkan sendiri. Ya, kalau nggak percaya. Kemudian nah, kita masuk ke teorema dasar kalkulus. Teorema dasar kalkulus yang pertama bunyinya seperti ini. Misal fx itu adalah fungsi yang kontinu pada selang ini interval AB dan f besar x itu adalah anti turunan dari f kecil x, maka integral fx a sampai b itu sama dengan f besar b dikurangi f besar a. Ini yang digunakan sebagai rumus integral tertentu itu ya. Nah, misalkan ini selesaikan integral tentu sin 2x dx dari batasnya pi per 2 sampai dengan pi. Maka kita pakai permisalan, karena ini ada fungsi dalam fungsi. Kita misalkan u sama dengan 2x, sehingga du itu sama dengan 2dx. Maka sin 2x ini menjadi apa? Menjadi min setengah cos 2x, ini integralnya. Nah, kemudian karena dia adalah integral yang di serta tertentu ada batasnya, yaitu p per 2 sampai pi, maka kita bisa memasukkan ini batasnya, batas atasnya dikurangi batas bawah gitu ya. Ini batas atas ini FB, batas bawahnya A ini, nah ini FB dikurangi FA. Jadi setelah diintegralkan kita masukkan batas atasnya pi, berarti cos 2pi dikurangi dengan batas bawahnya pi per 2. Cos 2 kali pi per 2 sama dengan cos pi. Nah, ini ya, cos 2pi dikurangi cos pi. Contoh lain ini, hitung integral, ini fungsi mutlak ini ya, x-2, batasnya 1 sampai dengan 5. Nggak ada jawabannya. Jawabannya hilang. Itu aja ini dulu. Saya kira ini, seperti ini mudah ya, Anda sudah, ini yang sebenarnya sering Anda gunakan di SMA dulu itu, menghitung integral tertentu itulah. Setelah diintegralkan, kemudian dimasukkan batas atas, dikurangi batas bawah. Itu kan biasa buat Anda. Itu disebut dengan teorema dasar kalkulus yang pertama. Yang ini teorema dasar kalkulus yang kedua, ini kalau diferensial dari integral tertentu. Jadi integral didiferensial lagi gitu ya. Diintegralkan, diturunkan lagi. Jadi kalau kita punya fungsi f itu kontinu pada ini interval a sampai b, dan x itu adalah sebuah variabel di dalam a sampai b gitu ya, maka ini dx itu maksudnya diferensiasi terhadap x ya, turunan terhadap x dari integral a sampai x ft dt itu sama dengan fx gitu ya. Pokoknya intinya kalau kita punya integral ft dt batasnya antara a sampai x gitu, kok diturunkan lagi terhadap x gitu ya. Jadi ft ini diintegralkan terhadap t batasnya a sampai x, terus diturunkan terhadap x, maka hasilnya sama dengan fx ini. Teorema 2 dan 3 ini teorema dasar kalkulus, dari 1 dan 2 tadi, dapat diturunkan menjadi rumus-rumus teorema dasar kalkulus yang berikutnya ini. Jadi kalau diferensiasi dari integral fungsi ft dt ini, untuk batasnya a sampai ux itu, ini menjadi fux kalikan u aksen x. Tapi kalau ini batasnya fungsi semua, diferensiasi x, batasnya fungsi semua ux sampai ft dt ini, maka ini seperti Anda menurunkan ini ya, mirip sih maksudnya, bukan seperti sekali, tapi ini ada f dari fx dikalikan f aksen x dikurangi fux dikalikan u aksen x. Itu. Kemudian contohnya di sini misalkan tentukan g aksen x gitu ya. Jika gx-nya adalah ini. Jika gx-nya adalah integral dari t kuadrat dt batasnya 1 sampai dengan x. Maka g aksen x berarti kan g aksen itu turunan dari gx. Berarti adalah diferensiasi x ini dx dari integral 1 sampai dengan x t kuadrat dt. Nah ini berapa? Menggunakan rumus tadi, rumus ini, maka hasilnya adalah x kuadrat. Tinggal t-nya diganti x, itu mudah ya. Terus yang ini kita berarti akan menggunakan rumus yang atas ini.
Karena batasnya bukan X biasa, tapi ini batasnya adalah suatu fungsi yang agak kompleks, X kuadrat. Maka kita menggunakan fux, U aksen X kuadrat. Itu ya, jadi ini menjadi apa? Seperti kuadrat plus 1 ini adalah ini. Yang ini T-nya diganti dengan S kuadrat dulu. Dengan fux, berarti ini ux dimasukkan ke fungsi F, berarti ini S kuadrat dimasukkan ke fungsi ini, F ini, masukkan ke T, menjadi X kuadrat pangkat 2 plus 1, dikalikan U aksen X, berarti dikalikan turunan dari X kuadrat. Jadi dikalikan turunan X kuadrat adalah 2X. Hasilnya menjadi 2X plus X pangkat 4 plus 1. Itu ya. Nah, sampai di sini dulu untuk hari ini saya kira.